pembelajaran. Silahkan KM pimpin doa terlebih dahulu. Kita belajar, marilah kita berdoa di dalam hati, berdoa di dalam hati. Untuk kehadiran, Ibu sudah mengirimkan link Google Form. Ibu akan menilai 3 aspek, ya. Yang pertama itu penilaian sikap, yang kedua penilaian keterampilan, dan yang ketiga penilaian pengetahuan. Materi hari ini masih tentang bangun ruang sisi lengkung, ya. Yang akan kita pelajari yaitu tentang kerucut. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama yaitu melalui pengamatan tentang bangun ruang sisi lengkung kerucut, peserta didik dapat menemukan unsur-unsur kerucut. Tujuan yang kedua, melalui kegiatan diskusi kelompok tentang unsur-unsur pada kerucut, peserta didik mampu menentukan rumus luas permukaan kerucut. Tujuan pembelajaran yang ketiga, melalui kegiatan diskusi tentang luas selimut kerucut dan luas alas kerucut, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan bangun ruang sisi lengkung kerucut dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat mempelajari materi ini, kita dapat lebih mengenal setiap unsur yang ada di dalamnya. Kemudian kita dapat menghitung luas suatu permukaan benda yang berbentuk kerucut. Amati benda yang menyerupai kerucut berikut. Di situ ada 6 buah gambar, ya. Coba silakan kalian amati baik-baik. Apa itu kerucut? Kerucut adalah sebuah limas istimewa yang beralaskan lingkaran dan memiliki sisi tegak berupa bidang miring yang disebut selimut kerucut. Kerucut adalah bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah sisi lengkung dan sebuah sisi alas berbentuk lingkaran. Bangun kerucut terdiri dari 2 sisi, 1 rusuk dan 1 titik sudut. Iya, terima kasih Intan. Pengertian kerucut. Kerucut adalah bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah sisi alas berbentuk lingkaran dan sebuah sisi lengkung. Sisi lengkung berbentuk apa? Juring lingkaran. Kemudian agar lebih paham mengenai unsur-unsur kerucut, jaring-jaring kerucut, dan luas permukaan kerucut, marilah kita simak video berikut. Pertama, untuk belajar kerucut ini kita harus tahu unsur-unsur kerucut. Saya punya sebuah kerucut. Bagian kerucut yang pertama, kerucut itu terdiri dari 2 buah sisi. Sisi lengkung yang biasa disebut dengan selimut dan sisi alas yang berbentuk lingkaran. Kita pelajari jaring-jaring kerucut. Nah, ini ada sebuah kerucut ya. Ini kalau kita iris, kita buka, itu akan berbentuk seperti ini. Dibuka. Alasnya itu berbentuk lingkaran. Ini merupakan jaring-jaring kerucut, dan yang warna putih ini merupakan selimutnya, di mana AC garis lengkungnya ini, busur AC ini merupakan keliling dari alasnya tadi 2R. Kalian akan mengidentifikasi tentang unsur-unsur kerucut, jaring-jaring kerucut, dan menentukan luas permukaan kerucut. Jadi silahkan yang tadi kalian tonton di video, kalian amati kembali ya, tuliskan pada LKPD. Nah, untuk pembagian kelompok nih, supaya teratur, kelompok 1 dulu ya. Oh, benar-benar. Jari-jari. OZ. Yang A tinggi. Ntar tulis dulu. Terus Kelompok 1 tidak ada pertanyaan? Bisa semua ya? Tidak ada pertanyaan? Oke, bagus. Silahkan. Jaskia, Tanti, ayo. XZ, YZ. XZ, YZ disebut sebagai garis garis pelukis. Terus lingkaran warna gelap disebut sebagai alas. Luas permukaan kerucut.
Setelah kalian mengamati unsur-unsur pada kerucut, maka luas selimut kerucut sama dengan luas Juring lingkaran. Benar. juring lingkaran. Iya, jaring lingkaran. Luas selimut sama dengan PR per keliling lingkaran dikali luas lingkaran. oh iya. Dan mensubstitusi luas lingkaran S sama dengan VS kuadrat dan keliling lingkaran S sama dengan 2VS diperoleh Luas selimut sama dengan 2VR 2VS kali VS 2. Bener gak? Iya. Luas selimut sama dengan TS. Luas selimut sama dengan TS. Oke, kalikan. luas seluruh permukaan kerucut sama dengan Luas lingkaran ditambah luas juring. Silakan anak-anak kelompok 1 dulu ya. Presentasi hasil diskusinya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Unsur-unsur kerucut dari gambar di samping adalah garis XY disebut sebagai diameter. Garis OX dan OY disebut sebagai jari-jari. Garis OZ disebut sebagai tinggi. Garis XZ dan YZ disebut sebagai garis pelukis. Lingkaran O warna gelap disebut sebagai alas kerucut. Jika model kerucut diiris membentuk jaring-jaring bangun datar, maka menghasilkan satu bangun datar yang berbentuk lingkaran yang disebut sebagai alas kerucut, dan satu bangun datar berbentuk juring lingkaran yang disebut sebagai selimut kerucut. Ini gambarnya. Makasih. Untuk kelompok 2 ada masukan atau ada tanggapannya enggak? Presentasi dari kelompok 1. Silakan. Pada aktivitas 2 nomor 2, di situ kan ada menentukan garis pelukis. Nah, bagaimana kalau yang ditanyakannya itu tingginya? Tingginya itu belum diketahui, tapi diketahuinya adalah garis pelukis. Ingat lagi rumus teorema Pythagoras. Mencari tinggi berarti apa? Garis pelukis dikurangi jari-jari. Catat ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helen dari kelompok 2. Luas selimut sama dengan VRS 3,14 dikali 6 dikali 10. Hasilnya 188,4 cm. Yang kedua, yang B, menentukan panjang garis pelukis S. Nah ini kalian ingat kembali teorema Pythagoras waktu kelas 8 ya. S kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat, di mana 8 kuadrat itu adalah apanya? 4, maka R-nya atau jari-jarinya adalah 2. Tinggi tabungnya 3 meter, kemudian garis pelukisnya 2,5 meter. Ditanyakan luas bahan untuk membuat tenda. Nah, ini hampir sama dengan punya kalian ya. Jadi mencari dulu S-nya. Cari dulu garis pelukis dengan pakai teorema Pythagoras. R kuadrat. Untuk kelompok yang terbaik, diskusinya aktif, kemudian cepat mengerjakannya juga tepat. Itu untuk hari ini adalah kelompok 2. Untuk siswa yang aktif nih, Ibu kasih bintang 6. Untuk kelompok 1 Intan sama Rita, untuk kelompok 2 Pipit, Sherina dan Helen. Itu Jika jaring-jaring kerucut dibuka akan membentuk sebuah jaring kerucut yang alasnya berupa lingkaran dan selimutnya berupa juring lingkaran. Sedangkan untuk luas permukaannya, saya mendapatkan rumus bahwa permukaan kerucut
luas alas ditambah luas selimut. Kesimpulan pembelajaran hari ini, unsur-unsur kerucut itu terdiri dari sebuah alas ya, di mana pada alas itu terdapat titik pusat lingkaran yang O itu adalah titik pusat. Kemudian alas kerucut berbentuk lingkaran ini yang warna kuning. Kemudian garis OR adalah jari-jari alas kerucut atau OP itu jari-jari. Tapi kalau dari P ke R itu adalah diameter. Kemudian ada garis UO disebut tinggi kerucut. Kemudian jaring-jaring kerucut, kalau kerucut dibuka itu akan terbentuk sebuah jaring-jaring seperti ini gambarnya ya, yang terdiri dari alasnya berbentuk lingkaran dan selimutnya berbentuk juring lingkaran. Oke, luas permukaan kerucut. Luas permukaan kerucut yang kita tadi diskusikan itu terdiri dari luas alas dan luas selimut, sehingga tinggal dijumlahkan saja rumusnya. L sama dengan VR kuadrat ditambah VRS, sehingga luas permukaan kerucut itu adalah V kali R ya, dikali R ditambah S. Itu hasil pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang Ibu ingin mengecek pemahaman kalian. Bagaimana pemahaman kalian pembelajaran hari ini? Ibu kirim link Google Form-nya bukaan. Silakan Ibu kirimkan di PA saja. Alhamdulillah pembelajaran kita sudah berakhir. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Kalian semua adalah anak-anak yang hebat. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.